Siapa? Monggo Pak Sakridin. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya terdengar nggak Pak dengan jelas Bapak sebelumnya? Jelas sekali, Pak. Jelas. sekali. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Masih ingat dengan moto itu nak kalau kita belajar? Masih, Pak. Alhamdulillah. Bapak berharap walaupun Bapak adalah pelajaran terakhir dari materi yang mungkin kalian sudah dapat, tapi semangatnya tetap semangat pagi. Anak-anakku sekalian, tadi Bapak sudah mengirimkan link absensi kepada kalian di WA group ya, dan Bapak sudah mengecek dari kalian dari 30 anak, alhamdulillah sudah mengisi semua. Ini luar biasa. Bapak apresiasi buat kalian. Kalian luar biasa, kalian hebat ya. Karena dalam kondisi yang saat ini dengan keterbatasan kita dalam belajar, kalian masih tetap semangat untuk mengikuti KBM pada hari ini walaupun posisinya dalam keadaan daring. Di sini juga saya melihat di Google Meet kita pada saat ini, alhamdulillah dari ada satu nih anak kita yang teman kalian yang belum hadir. Ada yang tahu informasinya nak tentang Pak Okta, Mas Okta. Ada yang tahu informasinya? Tadi sih absensi Bapak lihat ada. Di hari ini belum terlihat. Alhamdulillah. Mas Okta, gimana sehat? Tadi terganggu jaringan nak? Iya Pak. Maaf Pak Guru. Ya nggak apa-apa nak. Oke nggak apa-apa. Alhamdulillah. Oke. Tadi absensi sudah diisi, alhamdulillah kalian juga sudah mengikuti ini. Bapak mengingatkan kembali ya materi kita sepekan yang lalu ya. Sepekan yang lalu kita mempelajari tentang 2 tema dalam mendiagnosis sistem bahan bakar injeksi ya. Yang kemarin kita sudah membahas ada sistem aliran bahan bakarnya. Yang kedua, kita juga sudah membahas sistem induksi udaranya. Nah, Bapak ingin coba di antara kalian ada yang nggak yang bisa sedikit mengulang ya atau menjelaskan tentang ada berapa tipe EPI berdasarkan sistem induksi udaranya? Ada berapa nak tipe EPI? Ada berapa? Ada 2 Pak. Ada 2, alhamdulillah. Mas Heru ada apa saja itu Mas Heru? Tipe L sama tipe D Pak. Alhamdulillah masih ingat, alhamdulillah ya. Itu kalau kita lihat berdasarkan induksi udaranya itu ada 2. Untuk mungkin Mas Okta, Pak Guru? Pak Guru, halo Pak Guru. Pak Guru kenapa? Jaringannya susah Pak Guru barangkali ya. Tadi bagus. Jaringannya Biasanya bagus kok. kok Tadi jadi bagus. patung Pak ya. Pak Guru. Apa hang komputernya Pak Nah, Guru itu ya? udah bisa, udah Tadi bisa. Udah nggak bisa. dengar Pak tadi Pak. Yang kedua Pak. Udah bisa. Kayaknya komputernya hang itu loh Pak Guru. Ini udah bisa, udah bisa. ya Allah, WP-nya mana? Ini udah. Sudah masuk Pak. Udah jalan Pak. Sudah jalan Pak Dilanjut Guru. Pak, dilanjut. Sudah jalan ya? Aduh. Jalan. Sudah lanjut Oke, Pak. Udah bisa. Sudah, Pak Guru. Oke, makasih. Ya, mohon maaf tadi mungkin ada gangguan dari sinyal EVI di tempat Bapak. Oke, nah tadi teman kalian ya Mas Heru sudah menjelaskan bahwa sistem induksi udaranya itu ada 2 tipe ya, itu tipe L dengan tipe D. Ya, hari ini kita akan membahas komponen ketiga
komponen ketiga dari sistem EVI. Nah ya. Namun Bapak ingin sampaikan juga bahwa apa yang harus kalian kuasai dalam materi pada hari ini. Yang pertama, kalian diharapkan mampu mendiagnosis kerusakan-kerusakan pada sistem kontrol elektronik pada sistem bahan bakar injeksi. Yang kedua, kalian diharapkan mampu merumuskan kerusakan-kerusakan sistem kontrol elektronik pada sistem kendaraan EVI, nah ya, yaitu sistem kontrol bahan bakar bensin injeksi. Karena itu Bapak ingin tampilkan dulu slide-nya, nak. Muncul, nak? Sudah mulai, Bapak. Proses, Pak. Udah mulai. Mulai muncul. Pak Sudah Guru. mulai ya? Ya, muncul. Oke, Bapak akan tampilkan dulu. Sudah terlihat, nak? Sudah. Oke, Bapak tampilkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Bapak ingin memasuki Inisial materi, T. Bapak ingin coba ingin mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian tentang sistem kontrol elektronik ya pada sistem bahan bakar bensin injeksi. Nah, silakan kalian nanti tulisan saja jawabannya A, B, C, D, E pada chatting pada Google Meet ini. Silakan, nah. Bapak kasih waktu masing-masing hanya setiap pertanyaan hanya 5 detik, nah ya. Ini silakan. Soal pertama 5 detik, nah ya. Di chatting dijawab. Oke, sudah. Lalu soal kedua. Oke, dan ini soal ketiga. Oke, Bapak sambil mengecat ya jawaban dari kalian ya. Itu rata-rata memang jawabannya hampir 40%, nah ya, hampir 40% menjawab benar. Mungkin karena kalian juga belum mendapatkan materi tentang ini. Sekarang kita akan bahas, nah. Kita akan membahas tentang mendiagnosis kerusakan sistem bahan bakar bensin injeksi atau yang kita kenal dengan EVI, dan konsentrasi kita, ini kan kita sudah bahas pekan yang kemarin sistem bahan bakarnya, dan sudah juga membahas sistem induksi udaranya. Sekarang yang akan kita bahas adalah sistem kontrol elektroniknya. Ini seperti yang kalian ketahui bahwa ada 3 sistem utama dalam EVI, ada sistem bahan bakarnya, ini kemarin sudah kita bahas pekan kemarin, sistem induksi udaranya juga sudah kita bahas, dan sekarang kita akan membahas sistem kontrol elektroniknya. Nah, ini sistem kontrol elektroniknya itu pada dasarnya itu memiliki 3 komponen utama. Nah, itu ada sensor, ada ECU, dan ada aktuator. Ya, kita akan bahas ini satu persatu. Mudah-mudahan waktunya cukup, nah. Nah, ini sistem kontrol elektroniknya. Yang pertama sensor-sensor. Ya, intinya sensor itu adalah berfungsi untuk mendeteksi atau memonitor kondisi engine, ya. Baik itu berupa besaran fisik ataupun besaran elektrik. Nah, sensor yang pertama yang akan kita bahas, nah ini pertama ada TPS. Nah, ini fungsinya untuk apa? Itu pertama untuk mengontrol jumlah udara yang masuk ke dalam engine dan mendeteksi posisi throttle valve, ya. Kalau kita lihat gambarnya ini seperti ini, ya. Mungkin di antara kalian sudah yang pernah melihat, tapi mungkin karena kita sudah lama daring, nah ya, jadi mungkin belum melihat secara konkret bendanya gitu. Yang kedua ada water temperature sensor atau yang kita kenal dengan WTS. Ini adalah untuk mendeteksi suhu, ya, suhu air pendingin. Nah, suhu air pendingin ya di dalam engine sebagai informasi ke ECU. Dan sensor ini adalah merupakan sensor basic ya untuk ECU
agar menentukan berapa banyak jumlah bahan bakar yang disemprotkan. Ini gambarnya mudah-mudahan bisa terlihat. Terlihat nak gambarnya nak? Lihat dulu, Pak. Terlihat Jelas ya? sekali Pak. Alhamdulillah. Pak. Yang ketiga ada crankshaft position sensor. Itu dia berfungsi untuk mengukur kecepatan putaran poros engkol atau crankshaft ya. Ini dengan gambarnya juga terlihat nah ya. Nah ini kalau kalian bongkar ya, kalau kalian lepas sensornya itu seolah-olah itu ada magnet ya, ada magnet yang dia sebagai berfungsi untuk sebagai deteksi ya, deteksi terhadap apakah posisi piston dalam posisi top 1 atau top berapa gitu ya. Yang keempat adalah crankshaft position sensor. Nah ini gambarnya ya. Nah ini kalau gambar yang Bapak tampilkan ini crankshaftnya ada dua, ada kalau ada cam A, ada cam B. Berarti aktuatornya pun juga dua, nah. Aktuatornya pun juga dua. Itu dia aktuatornya berupa oil control valve ya. Ini fungsinya untuk apa? Untuk mengukur putaran poros crankshaft ya. Ya, pada dasarnya prinsipnya sama dia dengan crankshaft. Pada dasar crankshaft sama dengan prinsipnya sama ya. Dan fungsi utama dari crankshaft ini adalah untuk mengetahui posisi piston pada setiap silinder gitu. Lalu yang kelima itu ada map sensor ya. Ini untuk mengukur tekanan udara yang ada di dalam intake chamber. Nah, biasanya kalau yang untuk tipe D, ini biasanya menggunakan map sensor dalam mengukur kondisi udara. Ya. Nah, yang kedua ada yang keenam ada intake air temperature sensor atau yang kita singkat dengan IATS. Dia ini berfungsi untuk mengukur suhu udara. Nah, suhu udara yang akan masuk ke dalam ruang bakar. Nah, biasanya ini juga sebagai basic juga untuk menentukan jumlah bahan bakar yang disemprotkan ke injektor. Ini gambarnya seperti ini. Kalau untuk kendaraan yang mungkin tipe L itu IATS sudah digabungkan, nah ya sudah digabungkan dengan MAP ya, MAP ini yang ini. Ada MAP nanti akan dibahas di poin selanjutnya. Sensor yang ke-8 yaitu knocking sensor, yaitu yang berfungsi untuk mendeteksi terjadinya knocking ya, atau adanya getaran atau adanya kelitikan ya di sekitar engine. Nah ini dia mendeteksi apakah getaran-getaran itu ketika terasa oleh knocking sensor dia akan di input lalu diberikan informasi kepada ECU. Lalu ECU tindakannya seperti apa? Itu nanti akan kita bahas di kolom ECU. Nah, ini yang tadi, nah, ini map sensor ya. Ya, untuk ini kalau yang tadi ya, IATS itu mengukur suhu udara. Kalau ini adalah mengukur aliran atau jumlah udara yang masuk ke dalam ruang bakar. Nah, biasanya untuk tipe L sudah digabungkan nih antara MAP ya dengan IATS ya, itu sudah digabungkan. Nah, yang ke-9 adalah oksigen sensor. Nah, ya, sensor ini untuk mengukur kandungan ya kadar O2 ya yang terdapat pada gas buang gitu ya. Nanti di sini ada juga perangkat heaternya, ada perangkat heaternya yang berfungsi untuk memanaskan ya. Ketika oksigen sensor mendeteksi ada kadar O2-nya ini berlebihan, maka oksigen sensor akan menginformasikan kepada ECU, ya. Nanti ECU akan menindaklanjutkan untuk memerintahkan aktuator untuk memanaskan. Nah, ini ada heaternya di oksigen sensor. Ini nak, Bapak ingin menampilkan video. Mohon maaf nak, tampil nggak nak ini? Masih mengikuti Bapak nak? Masih. Masih Pak, tapi videonya Panggil Pak Guru. Terlihat Masih, Pak. videonya, coba diperhatikan.
Bapak cepat saja. Nah, ini adalah video ketika kita ingin mengetahui kerusakan-kerusakan yang terjadi pada sistem kontrol elektronik, khususnya adalah pada ECU, khususnya pada ECU, ya. Ini GT scan ya yang ada di sekolah kalian, ya. Ini GT scan, ya, ini juga untuk nanti video ini Bapak akan kirimkan, akan Bapak kirimkan ke Google Classroom. Ya, Google Classroom, nanti kalian tinggal bisa mempelajarinya untuk bagaimana penggunaan perangkat dari GT Scan atau Scan Tool ini. Ya. Oke, kita akan masuk ke sistem atau komponen yang kedua dari sistem kontrol elektronik. Yang kedua adalah ECU-nya, yaitu Engine Control Unit atau Electronic Control Module, biasanya ada yang mengatakan seperti itu. Nah, apa fungsinya? Dia ECU ini untuk menghitung masukan atau input dari sensor. Jadi kalau bahasanya yang gampang diingat itu ini otaknya, ya, otaknya dari kendaraan, ya. Jadi dia mengevaluasi atau menghitung masukan atau input dari sensor selama mesin beroperasi, ya, dan dengan berbagai perangkat yang ada di dalam ECU itu mengatur keluaran atau output. Nah, output ini bisa berupa injektor, bisa berupa coil, bisa berupa OCV, ya, bisa berupa idle speed control dan yang lain-lainnya. Lalu kita yang ketiga yaitu masuk kepada aktuator. Aktuator adalah komponen elektronik yang bekerja jika mendapatkan perintah dari ECU. Ya, kalau ada yang bilang mengatakan ini panca inderanya dari anggota tubuh kita yang melaksanakan dari indera yang dirasakan informasi, gitu ya. Contoh misalnya injektor, ya jelas fungsinya untuk menyemprotkan bahan bakar. Yang kedua ada ignition coil, ya, kalian juga sudah tahu fungsinya buat apa. Ya, lalu ada fuel pump, ya, ini juga kalian juga sudah tahu fungsinya buat apa. Lalu ada idle speed control, ya, yang fungsinya adalah untuk pertama untuk mengatur putaran engine agar stabil, ya. Dia mengatur aliran udara khususnya pada saat putaran idle. Ya, sehingga di sini dari bayangan ini kalian bisa menerka-nerka kalau seandainya pada putaran idle ini ada masalah gitu, ada mesin kita masalah, bisa jadi adalah idle speed control kita juga bermasalah. Nah, sebelum Bapak ingin meneruskan materi, ada ingin yang Bapak tanyakan kepada kalian, ya. Kalian masih dengan Bapak, Masih, Pak. Oke. Masih, Bapak. Ini Masih, Pak. Bapak, tadi kalian sudah melihat sensor-sensor pada kendaraan. Kalian juga sudah Bapak tampilkan gambar-gambarnya. Oke, sekarang Bapak ingin tunjukkan kalian langsung siapa yang paling cepat akan dapat poin dari Bapak, ya. Yang Bapak angkat ini sensor apa? Kalian sebutkan. Oke, ini terlihat, ini sensor apa? Siapa? TPS. Oke, siapa, Heru TPS, Pak. Oke, TPS. Ya, Mas Heru dapat poin nih. Ayo yang lain nggak mau kalah. Bapak hanya tampilkan sekitar 5-6 sensor nih, ya. Sekarang siapa yang bisa menebak? Ini sensor apa, Mas Heru, kalau bisa diam dulu biar dapat kebagiannya. Ada yang tahu, ini berdasarkan gambar tadi yang di ujung index manifold nih. Ada yang tahu? IAT, Pak. Ada yang tahu? IAT, Pak. Oh iya, iya Mas Anwar ya. Nah yang ini Mas Anwari dapat poin ya.
Lalu yang ketiga ini sensor apa, Nak? Kira-kira sensor apa ini? Ya, clue-nya ini mendeteksi air pendingin. WTS. Oh iya, Mas Warno dapat poin ya, dapat poin WTS. Oke, dari sini mudah-mudahan kalian sedikit mendapatkan gambaran tentang sensor-sensor. Bapak lanjutkan lagi presentasinya terkait tentang trouble pada sistem kontrol elektronik. Oke. Terlihat, Nak? Oke. Ini Bapak hanya mencontohkan, ya, artinya mungkin masih banyak trouble yang terjadi pada sistem kendaraan EV, ya, khususnya pada sistem kontrol elektroniknya. Ini masalah umum yang sering terjadi biasanya ada engine tidak dapat hidup, ya, starternya bermasalah, apa saja gangguan-gangguannya atau penyebab-penyebabnya. Yang pertama, ini disebabkan karena engine susah hidup atau hidup tapi tersendat-sendat, ya. Ini apa masalahnya? Pertama, bisa jadi pengapian, yang periksa juga bagian sistem injeksinya, ya. Ini juga bagian injeksi apa yang diperiksa? Pertama, aliran bahan bakarnya, sinyal menuju injektornya, ada nggak kebocoran udara, ya. Dan juga periksa sensor-sensor, ini yang paling penting, ya. Kita meriksa sensor apa saja, yaitu ada IATS, ada ECT, ada map sensor. Ini ketika engine hidup, ya, susah hidup, kalaupun hidup tersendat-sendat. Ya, masalah-masalahnya bisa jadi karena hal ini. Yang kedua, ya, engine-nya nggak bertenaga, ya. Ini kalau engine tidak bertenaga, mungkin mayoritas kalau secara konvensional bisa dilihat dari kompresinya dan yang lain-lainnya, gitu, ya. Tapi jika berbicara tentang masalah engine kontrol elektroniknya, gitu, atau kita berbicara tentang kontrol elektroniknya, ini bisa terjadi juga berdasarkan sensor-sensor yang terdapat pada sistem kendaraan kita. Lalu yang ketiga, ini Bapak melihat coba ini kalau kandungan nitrogennya atau NOx-nya berlebihan, gitu, ya. Ini masalahnya apa saja, penyebabnya apa saja, itu bisa jadi, ya, adanya masalah pada engine, ya, terutama pada sistem bahan bakarnya, ya. Ya, ini penyebabnya itu biasanya bisa terjadi karena injektor, ya, injektor pada kendaraan kita sudah bermasalah, sudah kotor, ataupun perlu dilakukan pembersihan, gitu, ya. Ya, atau ada masalah pada sensor oksigen sensor, ya. Ya, pada oksigen sensor. Juga bisa juga karena masalah pada pompa bahan bakar, gitu, ya. Ya. Ada juga bisa karena adanya konverter katalisnya, ya. Ya, bisa jadi penyebabnya. Ini adalah masalah-masalah, contoh-contoh masalah yang pernah dihadapi oleh kendaraan-kendaraan jenis injeksi, ya, jenis injeksi. Nah, ini hanya contoh, Nak. Ada contoh. Dan sekarang Bapak meminta kepada kalian, ya, kalian mendiskusikan tentang tema yang Bapak buat, ya. Ini kasusnya, Nak, ya. Ini pada putaran idle, kondisi engine dalam keadaan normal. Ini lagi pertama start, pedal gas belum diinjak, ya, itu engine dalam keadaan normal. Namun ketika dalam perjalanan, lalu kita menginjak gas, ya, atau RPM-nya dinaikkan, ini mesin kita goyang, engine kita goyang, bahkan cenderung mati. Dan ketika kita menyalakan AC, itu dia engine akan segera mati. Nah, kira-kira dari kasus ini, masalah ini, berdasarkan materi yang tadi Bapak sudah sampaikan tentang sistem kontrol elektronik pada sistem bahan bakar injeksi, yang tadi ada sensor, ada ECU, dan ada aktuator, kira-kira masalahnya di mana? Silakan kalian diskusikan sesuai dengan kelompok yang sudah Bapak bagikan di grup WhatsApp. Nah,
Dengan seperti apa, nah ya? Ini Bapak tampilkan dulu, ya. Bapak tampilkan contoh pengisiannya, ya. Nah, ini kalian isi seperti di sini, nah. Nah, ini kalian masuk ke Google Form, ya. Nanti ini sudah Bapak kirim tadi dia di grup, ya, WhatsApp grup. Ini kalian isi, ya. Ini didiskusikan. Jangan lupa menuliskan nama dan kelompok berapa. Tadi di WhatsApp sudah Bapak bagi berdasarkan kelompok-kelompoknya. Nah, ini diskusi pertama. Silakan kalian mengisi di sini dan silakan satu sama lain saling menimpali sesuai dengan kelompoknya masing-masing, ya. Nah, silakan, nak, Bapak kasih waktu kurang lebih kalian untuk mendiskusikan adalah sekitar 10 menit, nak. Silakan kalian mendiskusikan hasilnya. Oke, kita sudah masuk, ya, sudah Bapak kasih waktu 10 menit dari yang sudah Bapak minta kalian untuk mendiskusikan hasil diagnosis, ya, kalian. Nah, sekarang Bapak minta dari masing-masing kalian untuk mempresentasikan, ya, perwakilan kelompoknya mempresentasikan tentang kasus yang tadi kalian baca di Google Form. Di sini Bapak minta perwakilan dari masing-masing ketua kelompok. Oke, silakan. Oke, nak. Ya, terima kasih. Ini presentasinya luar biasa dari kelompok 1. Sudah menampilkan presentasinya luar biasa dan sudah ditanggapi oleh kelompok 2. Begitupun juga dengan yang kelompok 2 sudah menampilkan presentasinya dan sudah menyimpulkan, dan begitupun dengan kelompok 3, ya. Ya, luar biasa presentasi kalian pada hari ini. Intinya, ya, pada hari ini, ya, inti dari permasalahan yang tadi kalian presentasikan itu ada yang mengatakan masalahnya ada di sensor, Pak, gitu, ya. Ya, tadi rata-rata menyampaikan sensor yang bermasalah adalah sensor TPS, Pak, gitu. Karena ketika pedal gasnya diinjek, katanya sensornya tidak memberikan informasi kepada ECU sehingga ECU tidak menambahkan bahan bakar, gitu, ya. Tadi juga ada di antara kalian menyatakan, Pak, ini masalahnya bukan hanya di sensor, tapi juga ada di aktuator. Tadi ada yang mengatakan di idle speed control-nya, Pak. Nah, ini luar biasa, diskusinya luar biasa. Dan tadi juga ada yang mengatakan, Pak, di ECU, gitu. Di ECU-nya bisa jadi juga bermasalah, ya. Apapun yang sudah kalian sampaikan itu menjadi bahan pengetahuan kalian, menjadi bahan tambahan kalian dalam memahami sistem kontrol elektronik. Nah, setelah ini, nak, terima kasih, nak, ya, sudah menyampaikan hasil diskusinya, ya, di forum Google Meet ini, ya. Terima kasih sudah menyampaikan. Inti pada pertemuan kita pada hari ini, ya, yang pertama kita memahami bahwa kendaraan sistem bahan bakar injeksi itu memiliki 3 komponen utama. Yang pertama ada komponen sistem bahan bakarnya, ada komponen sistem induksi udaranya, dan ada komponen sistem kontrol elektroniknya. Dan dari sistem kontrol elektroniknya itu terdapat 3 komponen utama. Yang pertama adalah sensor, ya. Sensor berfungsi untuk mendeteksi kondisi-kondisi di sekitar engine, baik itu besaran fisis maupun besaran elektrik, di mana informasi ini nanti akan diberikan kepada ECU. Tadi sensor-sensornya sudah kalian perhatikan, dan juga kalian tidak sedikit di antara kalian Bapak tampilkan sensornya lalu kalian bisa menjawab. Lalu yang kedua ada ECU-nya. ECU-nya gambarannya inilah sebagai otak dari kendaraan sistem kontrol elektronik, ya, yang berfungsi untuk mengelola informasi-informasi dari sensor-sensor yang ada. Dan yang ketiga adalah aktuator. Aktuator adalah berfungsi untuk melaksanakan perintah dari ECU, ya, atas informasi dari sensor-sensor. Oke, nah, hari ini, ya,
kita sebentar lagi mengakhiri pelajaran kita pada hari ini. Namun sebelum Bapak tutup, Bapak mengingatkan. Yang pertama, jangan lupa mengirimkan LKPD kalian itu di Google Classroom, nak ya. Itu sebagai unjuk kinerja kalian, ya, unjuk kinerja kalian di pelajaran Bapak pada hari ini. Karena kita tidak mungkin praktek, ya, tidak mungkin praktek dengan kondisi COVID saat ini. Nanti dikirim di Classroom, ya, di Classroom di kolam kinerja. Lalu yang kedua, ini juga kalian kirimkan hasil diskusi kalian tadi, kesimpulannya itu kalian kirimkan juga di Google Classroom, tapi di portofolio, ya, sebagai bahan penilaian Bapak untuk portofolio. Sampai sini, nak, ada yang ingin ditanyakan? Mas Anwari, ada yang ingin ditanyakan, nak? Apa sudah cukup? Cukup Pak, sudah paham Pak. Alhamdulillah. Mas Heru, sudah paham, nak? Sudah Pak. Alhamdulillah sudah Oh, paham. Nak, ya. ada yang bingung lagi nyusul tanya boleh Pak ya? Boleh, siap. Nah, boleh nanti ditanyanya boleh Japri ke Bapak lewat WA ataupun nanti diskusi di Google Classroom, ya. Google iya, Classroom kan ada forumnya, ya. Silakan nanti ditanyakan di sana. Dan untuk pekan depan kita akan mempelajari sistem Common Rail, ya. Sistem Common Rail-nya, nah, ya. Dan Bapak juga nanti 3 hari atau berapa hari sebelum kalian mempelajari itu akan Bapak kirimkan modulnya sebagai bahan kalian untuk belajar. Oke, anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Sebelum kita tutup, ya, mohon di antara kalian ada yang menutup ini dengan doa. Silakan Ketua Kelas Pak Didik menutup doa pada hari ini. Ya, baik teman-teman semua. Sebelum